Mereka semua nggak sempat melarikan diri karena kan mobil yang dikemudikan Afriani itu kencang kali, Wak. Dan di saat yang sama Afriani juga nggak berusaha buat ngerem mobilnya, nggak usah lah ngerem, ngebunyiin klakson aja enggak, Wak. Alhasil apa? Tabrakan pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini untuk menemani malam minggu kalian, Wak. Seperti biasa aku datang kembali dengan membawakan satu kisah kriminal yang sempat menghebohkan satu Indonesia, Wak. Kasus yang akan aku ceritakan ini merupakan salah satu kecelakaan lalu lintas terparah yang pernah ada di negara kita ini, Wak. Setiap kali mendengar cerita tentang kecelakaan lalu lintas, aku yakin kali kalian pasti udah pernah dengar celutukan kayak gini kan. Kadang pas lagi di jalan kitanya udah hati-hati, tapi malah orang lain yang tidak hati-hati. Pernah dengar kan? Nah, kasus yang akan aku ceritakan ini, Wak, relate kali sama kalimat tadi itu. Dimana pada tahun 2012 yang lalu, Indonesia ini pernah digegerkan dengan kasus kecelakaan mobil yang menabrak pejalan kaki di trotoar. Tentu dalam hal ini pejalan kakinya nggak salah. Mereka udah betulan berhati-hati dan menaati aturan dengan berjalan ya di trotoar. Tapi di saat yang sama, Wak, ternyata ada pengendara mobil yang melaju dengan ugal-ugalan sehingga kecelakaan ini pun sudah tidak bisa lagi dihindari. Emangnya apa yang bikin pelaku ini sampai berkendara dengan ugal-ugalan, Nadia, dan gimana nasib para korban yang ditabraknya? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang perempuan berusia 29 tahun yang bernama Afriani Susanti. Nah, sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau menceritakan sedikit tentang latar belakangnya dulu ya, Wak, ya, si Afriani ini. Nah, jadi, Wak, Afriani Susanti ini lahir pada tanggal 19 April tahun 1983 di Jakarta. Dia ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ibunya bernama Yurneli dan ayahnya bernama Susanto. Nah, keluarga mereka ini tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, di kalangan masyarakat tempat mereka tinggal, Wak, keluarganya Afriani ini dikenal sebagai orang yang sangat taat beragama. Nah, Afriani sendiri juga diketahui pernah bersekolah di SMP 95 Jakarta. Dan selama sekolah di sana, Afriani ini dikenal sebagai murid yang sangat lincah. Gurunya juga bilang kalau Afriani ini sebenarnya cerdas, Wak. Tapi sayangnya prestasinya di sekolah tuh nggak terlalu menonjol gitu loh. Justru yang paling menonjol dari Afriani pada saat itu adalah karakternya yang tomboy, yang kayak perempuan macam kelaki-lakian kayak gitu lah, Wak. Nah, saking melekatnya image tomboy dalam dirinya Afriani ini, dia sampai memutuskan untuk berjilbab supaya dia tuh nggak dianggap badung gitu lah sama orang-orang. Lalu setelah dia lulus SMP, Afriani pun melanjutkan pendidikannya di SMK Barunawati, Wak, dengan mengambil jurusan usaha perjalanan wisata. Tapi di SMK itu Afriani itu cuma bertahan 1 tahun aja katanya. Nah, setelahnya dia memutuskan untuk pindah sekolah. Nah, ini nggak diketahui nih secara pasti dia pindah ke SMA mana atau ke SMK mana. Cuman yang jelas setelah dia lulus SMA itu ada rumor yang menyebutkan kalau Afriani ini kemudian berkuliah di kampus kesenian yang ada di Jakarta. Jadi sampai di sini tuh bisa dibilang kalau kehidupan Afriani ini serta keluarganya ya masih baik-baik aja kan, Wak. Sampai akhirnya pada tahun 2012 ketika Afriani sudah berusia 27 tahun, ada satu kejadian yang membuat keluarga mereka ini terguncang lah gitu. Dimana pada saat itu ayahnya Afriani yaitu Pak Susanto tiba-tiba meninggal dunia, Wak, gara-gara sakit. Dan sejak kematian ayahnya itu kondisi perekonomian keluarganya Afriani ini mulai merosot, mulai menurun. Nah, kondisi finansial yang memburuk itulah yang membuat Afriani dan juga saudara-saudaranya harus mulai mencari pekerjaan nih untuk melanjutkan hidup. Nah, di salah satu sumber yang kami baca, Wak, disebutkan bahwa kakaknya Afriani itu kemudian bekerja di perusahaan yang sama seperti mendiang ayahnya atau seperti almarhum ayahnya. Jadi macam ngegantiin posisi ayahnya kayak gitulah. Sedangkan Afriani Susanti diketahui bekerja sebagai asisten produser di salah satu production house gitu. Dan setelah Afriani dan kakaknya ini mulai punya penghasilan sendiri, tentu pihak keluarga ini berharap semoga hal ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi finansial mereka, ya kan. Harapan keluarga kayak gitu, Wak. Tapi hanya berselang 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, tiba-tiba sebuah peristiwa besar kembali terjadi dan membuat kehidupan seorang Afriani Susanti langsung jungkir balik, Wak. Peristiwa apa itu? Kita sekarang baru masuk ke kronologi kejadian tragedi Tugu Tani ya.
Jadi ceritanya Wak, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 8 malam, Afriani yang sudah berusia 29 tahun kala itu sedang dalam perjalanan menuju ke Hotel Borobudur yang berada di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Nah, untuk menghadiri pernikahan seorang kerabatnya. Nah, dia berangkat dengan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi B2479XI. Nah, di dalam mobil itu juga ada 3 temannya Afriani Wak. Jadi dia nggak berangkat sendiri sama 3 kawan lainnya. Yang pertama ada yang namanya Denny Mulyana berusia 30 tahun saat itu. Yang kedua Adista Putri berusia 26 tahun. Dan yang terakhir ada Ari Sandy berusia 34 tahun. Jadi mereka berempat. Wah, ini biar gampang selanjutnya kita sebut aja mereka berempat nih Afriani CS ya. Nah, lanjut lagi. Afriani CS ini menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam Wak di pesta pernikahan di Hotel Borobudur itu. Lalu setelah pestanya itu selesai Wak, mereka belum mau pulang nih karena mereka masih pengen lanjut nongkrong lagi setelah acara tuh. Akhirnya pada jam 10 malam mereka pun pergilah ke salah satu diskotik yang ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Sesampai di diskotik Kemang itu, Afriani CS langsung memesan whisky dan juga bir. Mereka pun asal itu kan berpesta alkohol sampai dini hari. Terus pada jam 2 dini hari atau 2 pagi Wak, di hari Minggunya tanggal 22 Januari 2012, udah masuk hari berikutnya nih, Afriani CS ini atau mereka berempat ini pergi lagi meninggalkan kawasan Kemang dalam keadaan mabuk. Tapi meskipun udah teler, ternyata mereka tuh macam belum puas gitu loh Wak. Mereka masih mau nongkrong lagi ke diskotik lain lagi. Akhirnya di tengah perjalanan itu diputuskanlah kalau mereka ini akan menuju diskotik Stadium yang ada di Jakarta, kawasan Hayamuru. Nah, perjalanan menuju ke diskotik Stadium itu ditempuh kurang lebih selama 30 menit Wak. Pada jam setengah 3 paginya, Afriani CS pun sudah sampai lah itu di lokasi which is di Stadium. Nah, di tempat itu mereka kembali lagi melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu pesta miras atau pesta minuman keras Wak. Bahkan kali ini lebih parah lagi. Selain mengkonsumsi miras Wak, pada saat itu mereka ini juga patungan uang untuk beli obat-obatan terlarang. Jadi pesta narkoboy mereka Wak. Udahlah datang dalam keadaan mabuk, masih ditambah lagi sama obat-obatan kayak gitu. Wah, kebayanglah kalian kan seberapa telernya, seberapa mabuknya mereka waktu itu. Wah, pesta terlarang yang dilakukan oleh Afriani CS ini Wak berlangsung sampai jam 10 pagi. Dan dalam keadaan mabuk berat itu ditambah lagi mereka ini juga belum ada yang tidur, Afriani CS ini pun mulailah meninggalkan diskotik Stadium dan berkendara pulang. Nah, di perjalanan pulang itu Wak, lagi-lagi Afriani lah yang ngemudiin mobilnya tuh, dia nyetir. Dan sementara itu teman-teman yang lain yang bertiga tadi tuh Denny Mulyana memang duduk di sebelah dia. Terus ada 2 teman yang lainnya si Adistria Putri sama si Ari Sandy itu di belakang. Nah, masih dalam pengaruh alkohol dan juga obat-obatan Wak, Afriani ini mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi ke arah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dan di saat yang sama Wak, kawasan Tugu Tani itu lagi cukup ramai aktivitas warga gitu loh. Karena kan hari itu udah masuk weekend kan. Warga sekitar juga banyak tuh yang menghabiskan waktu di luar rumah mereka buat menikmati hari Minggu tuh. Ada yang lagi jalan-jalan sambil beli sarapan, ada juga sekelompok remaja yang habis main bola sama kawan-kawannya. Ada yang datang ke sana ya karena memang lagi liburan aja, dan masih banyak lagi pejalan kaki lainnya. Pokoknya aktivitas pagi hari Minggu lah Wak, secerah apa tuh yang kayak gitulah. Nah, di hari Minggu yang sangat cerah itu tentu tidak ada seorang pun yang menduga kalau sebentar lagi akan terjadi peristiwa naas di sana Wak. Orang-orang tetap beraktivitas seperti biasanya sampai akhirnya pada sekitar jam 11 siang Wak, mobil Xenia yang dikemudikan sama Afriani beserta 3 temannya ini melintaslah di kawasan Tugu Tani itu. Pada saat itu Afriani ini mengendarai mobilnya dengan kecepatan di atas 90 km per jam. Bisa kalian bayangkan itu sekencang apa ya? 90 km per jam. Lalu pada saat mereka melintas tepat di depan gedung Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais itu Wak, disitulah mobil ini tiba-tiba oleng. Dan Afriani langsung ngebanting setir ke arah trotoar yang berada di samping kiri jalan itu. Nah, pada saat itu Wak, trotoar itu lagi dipadati sama banyak pejalan kaki. Dan sayangnya waktu dia udah ngelaju banting setir ke sana, mereka semua nggak sempat melarikan diri karena kan mobilnya dikemudikan Afriani itu kencang kali Wak. Dan di saat yang sama Afriani juga nggak berusaha buat ngerem mobilnya, nggak usah lah ngerem, ngebunyiin klakson aja enggak Wak. Alhasil apa, tabrakan pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Mobil Xenia yang dikemudikan sama Afriani dengan kencang ini langsung menghantam 13 orang pejalan kaki yang ada di trotoar. Dan setelah menabrak belasan pejalan kaki itu mobilnya juga nggak langsung berhenti loh Wak. Mobil tuh masih tetap melaju sampai akhirnya berhenti gara-gara nabrak sebuah atau sebagian halte Tugu Tani itu. Dan nyerempet dikit baru betul-betul berhentinya tuh gara-gara dia nabrak hidran yang berada di depan kantor pajak. Jadi sekitar 90 meter dari TKP itu dia baru berhenti Wak. Nah, peristiwa tabrakan inilah yang kemudian dikenal dengan nama tragedi Tugu Tani.
Nah, terjadinya kecelakaan naas dalam tragedi Tugu Tani ini Wak, membuat orang-orang yang ada di sekitar TKP itu ya langsung shock mereka semua kan. Selama beberapa detik mereka tuh cuma bisa mematung dengan tubuh gemetaran menatap belasan pejalan kaki yang tadi ketabrak tuh loh. Belasan korban itu Wak terkapar di jalan dalam kondisi bersimbah darah semuanya dan bercampur dengan pecahan kaca yang berserakan juga di situ. Lalu nggak lama kemudian orang-orang barulah mulai berteriak histeris, mereka menangis.